Oke, tunggu. Kayaknya belum. Oke, ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar ya banyak hal. Ibu Sinta sudah mengasih sebuah ilustrasi sebagai pendahuluan ya yang cukup keren dari WA Group. Ya, sekarang kita akan belajar dan saya akan mengulang ya dari sisi bahwa sembuh itu bisa. Ya, kenapa? Karena tubuh kita itu ada mekanisme yang namanya regenerasi sel. Karena itu saya mau menyampaikan hal ini satu poin ini aja, satu slide ya, supaya nyambung dengan ya tentang keseluruhan kesembuhan holistik, supaya nggak terus-terusan minum obat. Kenapa? Karena emang sembuh atau pulih. Nah, oke, saya akan sebentar ini kayaknya filenya harusnya iya ya. Oke, saya satu halaman aja, filenya file PDF ya. Kenapa sembuh itu bisa? Karena sebenarnya Tuhan itu menciptakan tubuh kita ada mekanisme yang namanya regenerasi sel. Di mana sel itu membelah diri, dengan demikian maka yang rusak diganti. Kalau yang membelah diri lebih banyak daripada yang rusak, itulah masa pertumbuhan. Yang rusak lebih banyak, itulah penuaan. Sudah tua tapi regenerasinya bagus, tambah muda ya. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya soal regenerasi sel. Maka untuk kalau bicara sehat ya atau sembuh, maka sistem imun penting. Sistem pertahanan kesehatan yang kita bahas lain kali ya. Untuk berbicara sehat, maka juga sebenarnya metabolisme itu penting. Dan metabolisme itu banyak sekali. Metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan seterusnya ada ratusan metabolisme. Tambah satu lagi yang penting untuk sehat dan awet muda ya adalah keseimbangan hormonal. Nah, empat hal ini yaitu regenerasi sel, sistem imun, metabolisme tubuh, dan keseimbangan hormonal. Empat hal ini akan terjadi dengan maksimal. Bagian kita adalah memberikan kondisi tubuh yang ideal untuk terjadinya regenerasi sel, hormonnya seimbang, metabolisme tubuh membaik, sistem imunnya kuat. Nah, untuk empat hal ini butuh banyak sekali. Itulah kenapa disebut kesembuhan holistik. Beberapa di antaranya misalnya ya untuk sistem imun kuat, metabolisme bagus, ya kita butuh olahraga. Regenerasi sel terjadi dengan baik kalau kita bisa tidur pulas deep sleep. Kita bisa tidur pulas kalau tubuh kita dalam parasimpatetik tone. Itulah kenapa olah nafas itu diantaranya adalah men-setting tubuh dalam parasimpatetik tone. Ketika kita tarik nafas, lebih menstimulasi simpatik. Buang nafas itu parasimpatetik. Itulah kenapa banyak olah nafas namanya whiskey breathing atau ritme 1:2. Tariknya 4, buangnya 8. Tariknya 5, buangnya 10. Tariknya 8 detik, buangnya 16 detik. Itu dalam rangka menaikkan parasimpatetik tone sehingga kita bisa tidur lebih pules. Butuh proses dalam regenerasi sel, pembelahan sel, proses yang namanya metilasi. Disebut metilasi karena juga banyak butuh zat gizi suplemen yang bernama metil. Ya, semua yang mengandung metil-metil penting untuk proses metilasi. Berbicara sistem imun, misalnya membangkitkan, mengaktifkan natural killer cell, terjadinya autopagi. Sel memakan dirinya sendiri, tapi yang dimakan yang error, yang rusak, sehingga nggak ada minum kista kanker tumor. Untuk itu, misalnya butuh puasa, intermittent fasting. Ada juga intermittent hipoksia. Disitulah di sini muncul olah nafas. Olah nafas dengan cepat memperbaiki saturasi pH ideal. Saturasi pH ideal, metabolisme baik. Regenerasi sel terjadi, imunnya kuat. Apalagi olah hati, olah pikir. Olah hati, olah pikir akan terutama berhubungan dengan keseimbangan hormonal. Hormon penting untuk metabolisme tubuh. Itulah kenapa dalam olah nafas ada beberapa teknik terutama nafas lambat. Senci itu nafas lambat. Nafas lambat itu yang paling cepat ya 55, ada 88, ada 10-10.
Ada 15-15, 20-20, 25-25, dan terakhir puncaknya kita tarik 30 detik, buang nafas 30 detik. Nah, tahun 2025, PHS, setiap pagi, Senin sampai Jumat, kita praktek olah nafas bersama, itu menuju tarik 30 detik, buang 30 detik. Sebenarnya sudah dimulai dari bulan Desember kemarin. Kita sudah mulai olah nafas 55, 10, 10, 15, 15. Januari ini masih terus berlangsung, kita tarik nafas 15, 15 dan 20, 20. Februari nanti 15, 15 naik ke 20, 20 dan 25, 25. Maret nanti kita 30, 30. Memang lama, pelan, harus sabar. Nggak boleh buru-buru, karena nanti sambil olah hati, olah pikir. Olah hati, olah pikir akan maksimal ketika teknik nafas lambatnya sudah mapan. Dan dicapai dalam 3 bulan, saya giring pagi demi pagi, jangan bosan, olah nafas yang sama. Januari 2020, Februari 25-25, di Maret nanti kita selesai 30-30. Sudah stabil nafas lambat dengan nyaman tenang, nanti saya akan masuk namanya MBSR, MBCT. Mindfulness Based Stress Reduction. Olah hati, olah pikir akan lebih efektif di dalam olah nafas lambat. Dan itu akan sangat penting dalam keseimbangan hormonal. Orang autoimun, orang kanker, orang diabetes, semua jenis penyakit butuh keseimbangan hormonal. Hormonnya kacau karena pikirannya kacau, hatinya kacau. Pikiran hati kacau, nafasnya kacau. Maka kita mulai dengan satu langkah, mengatur nafas lambat yang teratur, dan itu butuh waktu untuk latihan. Itulah kenapa pola hidup sehat, PHS, setiap pagi gratis, Bapak Ibu bisa gabung, rajin latihan, mumpung sekarang kita giring dari awal Januari ini sampai Desember nanti. Sampai bulan Maret nanti kita baru belajar teknis nafas lambat. Pelan-pelan akan diisi dengan muatan olah hati, olah pikir, ya. Nah, kalau dibicara WA Group pola hidup sehat, sambil belajar olah nafas, maka selingannya saya banyak ngepost mengenai nutrisi. Kenapa? Karena untuk regenerasi sel ini butuh nutrisi yang bagus. Nutrisi bagus ya selnya bagus. Nutrisi itu apa? Nutrisi itu dari mulai namanya makronutrien. Makronutrien itu ya protein, lemak, karbohidrat, harus yang bagus-bagus. Habis itu vitamin, asam amino, antioksidan, semua vitamin, semua mineral harus lengkap, imbang. Itu pun harus jenisnya yang gampang diserap oleh tubuh. Mineral dari susu ya malah pengapuran. Maka mineralnya nabati misalnya ya. Itu saya akan post terus di grup ya mengenai nutrisi-nutrisi pilihan endorse dari saya. Tujuannya untuk regenerasi sel yang baik, sistem imun yang baik, metabolisme yang baik. Masih belum cukup untuk mencapai kondisi ideal tercapainya regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, dan keseimbangan hormonal. Butuh asam amino yang baik, misalnya mau dari susu, maka diajarkan bikin kefir supaya dapat W-nya, ya, protein dari W-nya. Lalu dari kefir itu akan ada banyak yang namanya probiotik. Orang minum kista kanker, habis kemo radiasi, pasti probiotik dalam tubuhnya hancur. Itulah kenapa harus minum probiotik. Saat minum antibiotik, jangan minum probiotik. Begitu selesai, minum. Kita ajarkan juga pembuatan. Ya, kenapa kefir dan jus pro kalau di pola hidup sehat? Karena kefir itu jenisnya banyak, lengkap. Jenis bakterinya kalau jurnal-jurnalnya sampai 16-17 keluarga, kalau spesies bisa 70. Itu lengkap sekali. Nah, kenapa ditambah dengan jus pro? Karena di kefir tidak ada bakteri kelompok namanya termofilik. Bakteri yang kalau direbus nggak mati. Itu ada di dalam promik, biangnya jus pro. Maka kalau Anda bikin jus pro, maka dapat vitamin, dapat antioksidan, dapat probiotik, dan jenis-jenis dari bakteri termofilik. Makanya biangnya promik itu kalau direbus, mendidih, setelah itu masih bisa dibikin kefir. Biang jus pro masih bisa. Itu membuktikan kalau ada bakteri termofilik. Nah, bakteri termofilik itu menghasilkan enzim-enzim kelompok yang namanya protease.
Protease itu adalah enzim yang penting untuk metabolisme protein. Kalau metabolisme proteinnya jelek, kena ginjal, protein urang, kencingnya berbusa, sakit perut, apalagi lambungnya pepsinya rendah, maka butuh sekali yang namanya enzim protease. Dan itu ada di dalam bakteri termofilik, dihasilkan oleh bakteri termofilik. Ya, simak nanti modul-modul probiotik. Tapi ini adalah bagian supaya dengan saya jelaskan begini kelihatan secara keseluruhan. Namanya holistik itu ya keseluruhan, nggak bisa hanya olah hati gitu ya. Yang penting hatinya lah hatinya bagus, kalau nutrisinya nggak tepat gimana ya. Maka yang namanya holistik, arti holistik itu adalah keseluruhan. Ya butuh olahraga, olah hati, olah pikir, olah nafas, olah tidur. Nah, berbicara metabolisme, maka butuh enzim. Enzim ada di makanan mentah. Makanya saya sering mengendorse Romil misalnya ya. Tapi Romil itu selain merek yang dari Korea yang saya jual ya, itu Romil itu juga termasuk yang namanya karedok, lotek, lalapan, salad. Kenapa kita butuh makanan mentah? Karena makanan mentah itu mengandung enzim dan enzim itu katalis. Apalagi orang yang ada masalah pencernaan yaitu pepsinnya rendah. Pepsin rendah, asam lambung juga rendah, pencernaannya kacau. Makanya orang yang punya masalah asam lambung kurang itu justru disarankan minum cuka apel ya. Tapi lebih bagus daripada cuka apel sebenarnya adalah klasik enzim karena cuka apel dari apel. Sedangkan klasik enzim 32 macam buah. Itulah kenapa kita mengendorse-nya klasik enzim. Silakan bikin klasik enzim fermentasi setahun. Beli pun juga murah, ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu enzim. Enzim itu katalis. Katalis itu digunakan di dalam metabolisme, dalam memproses. Memproses lemak butuh lipase, protein butuh protease, metabolisme karbohidrat butuh amilase, dan selain itu masih ada ratusan lagi enzim-enzim yang lain. Dan enzim ada di makanan mentah. Makanya kita harus makan makanan mentah, walaupun sedikit, seledri, timun. Ya kalau yang kanker, yang sampai sakit, ya kita menyarankan adalah Romil. Ya, yang formulatornya itu profesor, namanya Howang, onkolog yang punya rumah sakit kanker holistik ya di Korea, dan Erom perusahaan yang sangat besar di Korea. Itu adalah uh, kita impor dari sana Romil itu untuk enzim. Ada mujizat enzim, ada power of enzim, pelajaran mengenai enzim banyak sekali, jurnalnya berlimpah. Ya, kita tinggal mau mencari enzim dari mana. Minum probiotik, probiotik pun pabrik enzim. Kita makan makanan mentah, itu juga enzim. Nah, karena jenis enzimnya banyak, ya paling bagus kita butuh semuanya. Minum aja probiotik, makan saja makanan mentah. Tapi makanan mentah ini ada bahayanya. Misalnya makanan mentah tapi petaninya nyemprotin pestisida. Udah begitu dites QRMA dalam tubuhnya ada racun, residu pestisida gitu ketahuan ya, ya harus detok. Jangan makan makanan mentah malah ternyata sumber racun yaitu pestisida. Kalau merkuri, arsenik, kadmium itu racun dari polusi udara. Didetok juga bisa dengan makanan mentah. Makanya kalau Bapak Ibu ke Thailand, ya detok samui itu makanannya mentah semuanya, ditambah dengan minyak, minyak yang baik. Maka nutrisi yang tepat, ya kalau saya kan minyak yang baik itu saya menyarankannya VCO ataupun omega 3. VCO saya nggak jual, biasanya Dokter Mira Lengkong ya, admin di WA Grup Diabetes, komunitas pola hidup sehat itu menjual ya, yang murah karena dari pabrik langsung tanpa merek. Nah, itu harganya murah dan kualitasnya bagus. Itu VCO. Ya, minyak baik. Ya, apuket juga minyak baik. Kalau saya yang jual itu saya jual omega 3 yang EPA DHA-nya tinggi. Jadi omega 3 itu ada yang mengandung chondroitin, ada yang mengandung krill oil, penyerapannya bagus. Tapi untuk otak, untuk pembuluh darah, ya perhatikan EPA DHA-nya berapa persen ya. Itu contoh pemilihan nutrisi yang tepat. Karena bahan baku regenerasi sel ya nutrisi ya. Nah, makanya kita memerlukan itu semuanya.
ditambah dengan antioksidan. Sebenarnya antioksidan itu vitamin itu ya antioksidan, vitamin C itu antioksidan, vitamin B itu antioksidan. Tapi kalau udah kena kanker atau plak kolesterol, kenapa plak kolesterol? Karena ada bocor di pembuluh darah atau radang. Ya, belum bocor tapi sudah radang. Untuk menambal bocor atau menambal radang, tubuh membuat lem, ya, membuat penambal gabungan dari kolagen, kolesterol, ya, sama kalsium, lalu nempel di dinding pembuluh darah yang radang atau bocor. Radangnya makin besar, plaknya makin tebal, jadi penyempitan, penyumbatan. Darahnya kental lagi, stroke. Ya, maka membersihkan plak kolesterol itu diantaranya juga dengan antioksidan. Biarpun makan omega 3, makan antioksidan, tapi pemicu radangnya gorengan, gula, manis, kue, cake, ya, roti manis, kue manis, semua yang manis-manis memicu radang. Ya, plak kolesterolnya nggak hilang-hilang. Kalau saya kan udah hijau, ya hilang dari kuning jadi hijau, ideal. Nah, itu karena kita mencukupi antioksidan. Ketika ini semuanya dicukupi, maka terjadilah yang namanya regenerasi sel. Regenerasi sel terjadi, ya sembuh. Sembuh yang nggak butuh obat. Mulai pelan-pelan, lepas obat, darah tinggi, lepas obat, kolesterol, lepas obat, pusing. Ya satu persatu obat bisa dikurangi. Suplemen pelan-pelan juga bisa dikurangin. Ya, obat herbal ya namanya obat ya, mau kimia mau herbal ya sama, membebani ginjal, membebani liver. Itu kalau namanya udah berupa obat, ya mau herbal, mau kimia, sama, membebani liver, membebani ginjal. Maka obat itu tentu obat kimia lebih tinggi, membebani ginjal dan livernya. Obat herbal, makanya kalau obat herbal itu kalau Prof. Hembring itu 3 minggu harus berhenti. Nanti sambung lagi. Nah, namanya obat, walaupun herbal, atau jamu, walaupun herbal, tetap nggak boleh terus-menerus. Ya. Suplemen sama juga, namanya suplemen kan tambahan. Pelan-pelan kurangi dosisnya. Nah, yang terus-menerus itu makanan. Nah, omega 3 itu termasuk makanan. Kalau sekarang saya lagi rajin mengendorse makan bekatul, minum bekatul. Bekatul bukan suplemen, bukan obat, itu makanan. Itu seumur hidup nggak apa-apa. Saya sudah minum 2 tahun ini ya, rencana saya sampai mati nanti ya minum terus bekatul. Kalau omega 3 dari menikah tahun 90 ya sampai sekarang udah 24 tahun ya minum, ya kan kadang berhenti berapa bulan, minum lagi, berhenti berapa minggu, minum lagi, nggak punya uang, lupa, nggak minum, minum lagi. Tapi omega 3 udah kebiasaan dari sejak menikah. Ya. Itu kan apa? Terus boleh seumur hidup. Itu nggak bebani ginjal. Ya, Anda makan sayur bebani ginjal nggak? Karena itu kan makanan. Ya. Jadi omega 3 bekatul, romil juga makanan. Kan itu kan makanan mentah diserbukkan. Itu seumur hidup tidak akan ada masalah. Tapi suplemen, bermasalah. Suplemen akan bermasalah kalau terus-menerus. Ya, suplemen obat apalagi. Jangankan yang kimia, yang herbal pun obat juga nggak boleh terus-menerus. Nah, dengan demikian yang kita bangun itu pola hidup sehat. Tentu butuh waktu ya untuk membangun pola hidup sehat karena emang ini mencakup ini semuanya. Olah tidur, olahraga, olah nafas, bicara olah nafas saja 1 poin saja kita akan selesai setahun. Kalau Anda ikutin rajin Zoom pagi hari 5.30, ya sekarang kita giring dari 2020, lalu Maret nanti Februari 25-25, Maret 30-30, itu baru selesai teknis nafas lambat. Nafas cepatnya memang sudah bertahun-tahun kita belajar Wim Hof, Wim Hof 1, Wim Hof 2, teruskan. Tapi nafas lambatnya kita akan tekankan, karena begitu nafas lambatnya sudah handal, itu dengan penambahan muatan olah hati kayak celing gitu ya. Kalau nafas lambatnya masih stres, masa nafasnya lambatnya masih nggak kuat, masih terasa ngeden, mau olah rasa, olah pikir gimana gitu ya. Jadi olah nafas kayaknya ngambang terus, pikirannya kemana-mana terus. Nah sekarang kita belajar ulang kalau yang di pola hidup sehat, asal Anda rajin aja gratis ya. Zoom setahun gratis, bukan setahun lagi sampai nanti sehat ya, pola hidup sehat kita gratis, nggak ada kelas berbayarnya. Dulu untuk bisa ikut Zoom bayar 1 juta, dapat link Zoom-nya. Sekarang digratiskan ya.
Tapi ya seperti tulisannya Bu Sinta itu gratis gratis gitu ya, masuk kebun binatang gratis gitu ya. Nggak eh, dimurah-murahin gitu ya. Sampai akhirnya gratis baru masuk, itu pun juga nggak banyak. Ya begitu di dalam kebun binatang singanya dilepas ya. Ya mau keluar bayar. Baru mau bayar ketika terancam sama kematian gitu ya. Jadi sebenarnya dengan konsep regenerasi sel, konsep sistem imun itu tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa sembuh. Yang susah sembuh itu kan apa tuh? Autoimun, kanker gitu ya. Lah, saya udah berapa puluh orang tuh. 80, 90 orang ada kali yang ketemu saya berterima kasih Pak, saya udah sembuh dari autoimun, Pak, saya udah lepas obat, Pak, dulu saya nggak bisa kena matahari, rasanya kebakar, sekarang bisa, nggak usah payungan, Pak, saya nggak udah bertahun-tahun nggak bisa mandi, mandi kalau acara penting aja, sekarang saya bisa mandi, seneng banget, lepas obat, itu macam-macam orang autoimun, WA saya atau ketemu saya bilang terima kasih, itu baru ikut olah nafasnya, belum beli suplemennya. Begitu datang ke saya di tes QRMA, untuk menyempurnakan nih, ternyata kurang vitamin C, minum gitu ya. Kalau saya nggak nyuruh orang beli sebelum dites, ya emang jadi ribet, tapi kan jadi aman. Kalau kita nggak butuh tubuh kita minum, ya dibuang. Siapa yang buang? Ginjal, yang bebani ginjal walaupun vitamin. Wah nggak butuh vitamin D, dites nggak butuh. Wah saya minum 10.000 IU. Ngapain dong tubuh kamu nggak butuh? Atau gara-gara minum itu makanya jadi cukup, coba minum 5.000 IU. Minum 5.000, 3 bulan dites, masih hijau. Coba stop 3 hari sekali. Minum 3 hari sekali, masih hijau. Udahlah, kalau gitu minumnya 1.000 IU aja gitu ya. Begitu diminum, dites lagi juga masih hijau. Tubuh kamu berarti metabolisme D3-nya bagus. Karena orang itu ada yang metabolisme vitamin C-nya jelek. Sudah minum juga nggak naik-naik gitu. Jadi tiap orang itu beda-beda. Tiap orang beda-beda. Memang kalau dites DNA ketahuan, tapi mahal ya. Sekarang tes DNA itu 15 juta. Nanti ketahuan metabolisme vitamin C, kecenderungan kekurangan vitamin C. Waduh, dosisnya vitamin C 1.000 pagi, 1.000 sore gitu ya. Tapi kalau orang yang metabolisme vitamin C-nya bagus, 500 saja cukup. Itulah kenapa kalau saya memberikan dosis dimulai dengan 500. Nanti 2 bulan, 3 bulan lagi tes QRMA, kan tes kedua gratis ya. Wah, di tes sudah cukup ya, cukup dengan 500. Begitu 2.000, ya overdosis. Overdosis ya dibuang. Siapa yang buang? Ginjal. Sudah duitnya habis, ginjalnya kena, buangin kelebihan vitamin C. Jadi jangankan obat. Kalau menurut saya, mineral, suplemen, kalau tubuh nggak butuh tapi diminum, yang bebani ginjal gitu. Bebani waktu ginjal harus membuang-buang kok. Maka paling bagus tes gitu ya. Dengan dites, toh sekarang ada teknologi yang murah. Wah Pak, saya lihat jadwal Bapak nggak lewat kota saya. Di kota manapun di seluruh Indonesia, Anda coba mampir ke kliniknya Kalbe Farma. Itu perusahaan farmasi yang besar sekali. Itu juga pakai alat QRMA. Malah sudah belasan tahun mereka pakai. Saya belum pakai, mereka udah pakai. Apotek Century, tahu, ada tuh ratusan cabang. Sebagian sekarang pindah Alpro. Sekarang hampir semuanya juga ada. Watson, Anda tahu, itu juga di mana-mana. Cuma mereka nyebutnya bukan QRMA gitu ya. Tes general check up gitu ya. Mereka murah juga. Nanti yang pasti juga akan ditawari juga ya, tawari suplemen. Tapi paling nggak Anda tahu diri Anda, ada dasarnya lah paling nggak minum vitamin C itu eh, dosis berapa, minum perlu apa enggak. Ya kalau emang nggak kurang, ya ngapain minum vitamin C? Tapi kalau kurang, ya Anda butuh gitu ya. Bahkan ada yang kurangnya banyak banget, apalagi kanker. Udah, itu kalau perlu ya sementara, malah kalau seperti dokter Genti itu ya untuk awalnya udah infus langsung. Bahkan infusnya kadang 10.000, 20.000, 30.000, bahkan kadang 50.000. Begitu ya, diinfus masuk ke darah mencapai 40.000 kan itu sampai memang darah itu sampai boleh tubuh kita tuh skalanya gitu ya 60.000 langsung seger gitu ya. Itu ya kanker langsung langsung kelepek-kelepek gitu ya. Nah, itu kalau yang darurat. Berikutnya baru dimasukin mulut. Kalau masuk mulut itu kan lewat lambung. Ada vitamin C yang rusak lambung. Butuh yang liposomal. Tapi kalau diinfus, nggak lewat lambung, nggak lewat ginjal. Ya nggak ngerusak ginjal, nggak ngerusak lambung. Yang ngerusak dompet aja karena mahal kan.
Satu kali infus berapa? 1 juta seminggu 2 kali gitu ya. Udah 8 juta sebulan ya. Sebenarnya boleh sih, cukup cukup sebulan sekali atau seminggu 2 kali. Itu pun awal-awal pas lagi divonis kanker gitu loh ya. Berikutnya ya suplemen. Ini kalau kita bicara 1 poin aja, vitamin C yang liposomal. Sambil diperbaiki tubuhnya, olah nafas, olahraga, mulai makan makanan yang banyak vitamin C-nya. Tapi gulanya rendah, beri-berian, pepaya, ya kiwi. Karena kalau ngejar vitamin C tapi nggak makannya buah, saya nggak mau suplemen Pak, makan buah. Ya silakan, ya gulanya naik. Karena di buah juga banyak gulanya. Gulanya naik, kankernya ikut naik, diabetesnya naik. Jadi kalau udah orang namanya sakit, ya memang nggak bisa juga makanan alam semuanya. Saya nggak mau minum vitamin C suplemen, maunya langsung makan buahnya. Iya, fatty livernya naik, gula darahnya naik, kankernya malah nggak sembuh-sembuh. Jadi itulah butuhnya pemahaman mengenai kesembuhan holistik. Ya, oke, ini banyak pertanyaan ya. Nanti aja ya, nanti dijawab belakangan. Jadi sekarang saya serahkan ke Ibu Sinta dulu. Oke, silakan Bu Sinta. Langsung, sebentar saya spotlight Ibu dulu ya. Ya, Terima kasih Pak Jarot. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang kita berkumpul lagi di sini malam ini kita bahas tentang kesehatan holistik ini. Nah, jadi malam ini saya kita akan bicara tentang bagaimana sih ngecegah itu gitu kan. Bagaimana selama ini mindset kita ketika sakit itu pasti yang terpikir pertama adalah obat ke dokter, ke rumah sakit mana gitu kan. Nah, ternyata dalam perjalanan saya berinteraksi dengan para pasien-pasien, dengan para klien-klien yang hadir di ruangan praktek saya, apa ternyata tidak tidak semua loh kasus itu butuh obat gitu, sahabat. Jadi dan sebelum sebelum penyakit itu menjadi besar, sebenarnya sudah ada tanda-tandanya gitu loh, sahabat. Jadi sesuai dengan buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu, itu sangat-sangat apa tidak pernah tertukar gitu. Kalau penyakit A, emosi B ini penyakit B, emosi C ini penyakit C, dan itu tidak pernah tertukar, sahabat. Yang kadang-kadang saya seringkali speechless dengan pada saat pendalaman masalah itu ternyata betul sekali apa yang saya tulis di buku saya Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu itu benar-benar terjadi, dan ketika pendalaman masalah itu memang ada relasi yang kuat sekali kayak gitu. Dan ini yang perlu kita pahami bersama bahwa semua sakit itu adalah ada pesan cinta di sana. Gitu. Kenapa Tuhan mengatakan kenapa saya mengatakan pesan cinta? Karena di situ sebenarnya Tuhan hadir di dalam bentuk penyakit itu adalah untuk menyadarkan kita untuk pulang sempurna kepada Tuhan, gitu sahabat. Jadi eh, itu yang saya ingin bahas di sini, bahwa jangan sampai kita tuh hanya berkutat di situ-situ aja gitu, karena saya sudah apa namanya berhadapan dengan ribuan pasien yang pendalaman masalah satu persatu gitu loh, sahabat. Jadi di situ udah jadi data yang saya kemukakan di buku saya Pesan Cinta itu bukan bukan tanpa dasar, tapi ada ribuan orang yang sudah pernah masuk di dalam ruang praktek saya, dan kemudian ditariklah benang merah dari semua sakit tersebut gitu. Dan ternyata itu dikuatkan juga dengan apa di dalam bukunya Lois Hay. Di situ dikatakan di buku Heal Your Body ini yang lebih lengkap lagi, sahabat, sampai bukunya kayak kitab gini, Heal Your Body, itu adalah semua sakit itu ada kaitannya secara emosi. Jadi sebelum sakit itu berkembang menjadi besar, maka kita pahami dulu emosi-emosi yang sering kali hadir di dalam diri kita atau hidup kita hari ini. Karena hakikat pesan cinta itu seperti orang ketuk pintu, sayang. Ketukan pertama itu pelan. Assalamualaikum, selamat siang, Pak, Bu Lana, misalkan. Nggak didengerin nih, pelan-pelan. Muncul ketukan, apa namanya, ketukan yang lebih
kuat lagi. Nggak bisa di situ, apa nggak didengerin, muncul ketukan yang lebih kuat lagi dan yang terakhir adalah didobrak kayak gitu kan. Nah, itu yang sering kali terjadi. Jangan sampai kita menunggu dobrakan yang kedua, ketiga, bahkan keempat kayak gitu baru sadar bahwa oke, ini masalahnya bukan di aspek fisik, tapi kebanyakan ada akarnya di aspek emosi. Menurut psikoneuroimunologi gitu kan kita kita tahu bahwa ada yang disebut dengan kesembuhan semu dan kesembuhan tuntas gitu kan. Jadi eh, kita sama-sama sahabat mungkin pada tahu saya, Pak Jarot, Pak Wisnu, dan sekarang ada dokter awet muda itu hadir di camp kesembuhan holistik. Ada orang-orang yang keluar dari camp itu benar-benar langsung sembuh gitu kan. Ada yang awalnya pakai tabung oksigen 24 jam bisa lepas, ada yang datang dengan dipapah, bisa jalan dengan tegap, ada yang kemudian ada yang minum 13 macam obat, bisa lepas obat semua kayak gitu kan. Nah, ada yang disebut dengan kesembuhan semu dan kesembuhan tuntas. Kesembuhan semu itu apa? Sembuhnya sebentar, besok muncul lagi. Kenapa? Karena ketika kita bicara sesuatu yang holistik, ya itu memang sifatnya holistik. Nggak bisa juga seperti yang Pak Jarod katakan, kita perbaiki di aspek mental, tapi aspek fisiknya memang rusak, perlu diperbaiki. Nggak bisa juga minum obat. Misalkan kalau kalau kami di camp, kami tidak menggunakan obat-obat kimia sama sekali ya, obat herbal. Obat herbal itu butuh waktu untuk menumbuhkan. Dia tidak hanya waktu untuk menumbuhkan dan merevitalisasi, meregenerasi sel-sel itu sehingga tumbuh lagi supaya organnya berfungsi lagi dengan baik gitu kan. Dan itu tentu saja butuh waktu gitu sahabat. Oke. Kemudian tidak bisa juga kita hanya ngurusin di aspek tubuh tapi aspek mental dan spiritualnya tidak hadir. Atau dua-duanya udah diberesin, aspek tubuh sudah diberesin, suplemen, obat semua sudah masuk, kemudian aspek mental juga diperbaikin. Di aspek spiritualnya terlupa. Sekarang coba sahabat renungkan. Ketika kita bicara cancer sekalipun, cancer siapa yang punya cancer di room ini? Anda apa cancernya tumbuh, metastase, berpindah atau bertumbuh. Kalau berpindah tuh A menjadi B gitu kan, tidak di A tidak ada menjadi pindah ke B. Tidak seperti itu, tapi dia bertumbuh A plus B plus C plus D sampai mungkin menjadi Z gitu kan. Nah, ketika kita bicara bahwa di dalam cancer ini metastase, berarti kan dia hidup. Berarti dia bisa regenerasi dong. Nah, coba Anda rendungkan. Ketika si cancer ini hidup, berarti ada siapa di balik cancer itu, sahabat? Tentu saja ada Sang Maha Hidup, yaitu Allah itu sendiri. Oke? Disinilah kita menyadari bahwa terus Tuhan tuh hadir loh di dalam cancer Anda hari ini. Tuhan tuh hadir loh, kenapa diizinkan Anda sakit A, sakit B, sakit C itu hadir di dalam diri Anda. Kenapa? Karena di situ ada pesan cinta Tuhan. Tuhan hanya ingin Anda kembali pulang sempurna kepada Allah itu sendiri, kepada Tuhan itu sendiri. Nah, tiga-tiganya ini, itulah yang dikemas di dalam holistik ini, sahabat. Nggak bisa dipegang gitu aja. Tadi, kesembuhan tuntas adalah ketika perbaikan terjadi di dalam ketiga aspek ini. Aspek fisik, aspek mental, aspek jiwa atau roh Tuhan. Itu tiga-tiganya terperbarui. Kalau cuma satu yang dipegang, maka yang ada adalah pasti yang terjadi adalah kesembuhan semu. Sebentar kelihatannya sembuh, tapi besok tumbuh muncul lagi karena belum sampai ke akarnya atau belum menyentuh tiga aspek ini. Ketika kita bicara tubuh, mental, dan roh Tuhan atau jiwa, maka akar masalah juga ada di tiga aspek ini. Aspek secara fisik, ya dibereskan secara fisik. Aspek secara mental, ya dibereskan dong secara mental. Dan aspek secara spiritual, ya dibereskan secara spiritual. Tiga-tiganya ini harus menyatu, jangan sendiri-sendiri. Tidak ada yang berdiri sendiri. Tiga-tiganya ini adalah hadir gitu loh sayang di dalam apa namanya apa tiga-tiganya ini hadir di dalam diri kita hari ini. Nah,
walaupun itu kesembuhan semu, apakah itu jelek? Tidak juga, sahabat. Kesembuhan semu, walaupun belum tuntas, tentu baik adanya. Karena apa? Ini sebenarnya memberi bukti atau harapan pada diri kita bahwa masalah atau kondisi sakitnya itu tidak kekal. Dan itu artinya dapat diselesaikan. Apalagi kalau ternyata apa udah ke lab, misalkan udah tes QRME gitu. Tidak ada hal yang signifikan, yang besar, yang hadir, yang bermasalah di dalam diri, tapi ngerasain sakit. Seringkali hanya dengan satu kali saya pernah membuktikan seorang yang datang dengan kondisi stroke nggak bisa jalan pakai tongkat, saya lakukan hipnoterapi sekali sesi, ternyata masuk ke dalam apa namanya pikiran bawah sadarnya, masuk ke dalam akar masalahnya, dia langsung bisa angkat loh kakinya, tangannya yang tadinya nggak bisa diangkat. Kemudian saya suruh jalan di sini di ruangan ini, dia langsung bisa jalan loh, dia lepas tongkatnya yang tadinya datang dengan tongkat dengan dipapah. Kenapa? Karena emosi-emosi itulah yang menyumbat di pembuluh darah dan di pembuluh meridiannya sehingga dia menjadi stroke seperti itu, rusak pembuluh darah. Begitu juga pasien yang apa lumpuh 7 tahun bisa jalan dalam 14 hari. Kenapa? Karena aspek-aspek emosi dilepaskan. Dengan catatan di aspek fisik dia tidak sakit. Itu yang terjadi pada diri saya juga. Saya dulu punya tidak hanya tulang belakang yang bengkok bisa lurus kembali, yang tadinya lumpuh bisa jalan kembali, tapi juga banyak hal dalam masalah dalam diri saya terselesaikan. Contoh, saya juga punya dulu apa kolesterol sampai 400. Kolesterol 400 tidak bisa disembuhkan oleh ke dokter manapun, udah ganti dokter bolak-balik sampai berapa tahun berselang, saya tidak bisa menyembuhkan atau menurunkan kolesterol saya. Yang ada adalah ada seed of anger, kemarahan yang bertahta. Ketika kemarahan itu diselesaikan, kolesterol turun kok dengan sendirinya, bahkan tanpa minum obat, sahabat. Oke? Jadi ketika kesembuhan belum tuntas, seakan-akan itu kesembuhan semu, itu bukan masalah karena justru dari situ kita punya hope bahwa oh ini masalah saya tidak kekal dan dapat diselesaikan. Yang dibutuhkan adalah upaya lebih lanjut melalui cara yang lebih tepat untuk merealisasikan kesembuhan tuntas itu ritual, sahabat. Nah, ada yang disebut dengan apa namanya hubungan emosi dengan pikiran bawah sadar dan abreaksi atau dan somatisasi gitu kan. Ketika seseorang itu mengalami emosi-emosi muncul emosi-emosi negatif di dalam dirinya dan itu tidak bisa terekspresi dengan baik, tidak bisa dikeluarkan dari sistem psikis, pasti dia akan mempengaruhi tubuh, sahabat. Jadi ketika kita marah, sedih, terluka, kecewa, menderita, sakit hati, misalkan itu tidak terekspresikan dengan baik keluar, maka pasti mempengaruhi sistem tubuh. Nah, pikiran bawah sadar akan memberi pesan khusus kepada individu untuk membereskan emosi-emosi negatif itu melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, ketika apa muncul nih emosi-emosi itu, maka mereka merasa emosi atau perasaan mereka tidak nyaman, berdebar-debar jantung, terus sesak di hati, gitu kan? Nah, bila ini tidak segera diatasi, maka dia akan terus mengalami emosi-emosi negatif ini di dalam diri. Kalau ini tidak dibereskan nih, emosi negatif ini tidak dikeluarkan, disimpan ke dalam tubuh, maka mulai ngalamin pusing, badan greges, dingin, panas, ngerasa demam tapi tidak demam, seperti itu gitu kan. Tahap lanjut mungkin tangan menjadi gemetar. Orang mengenalinya sebagai Parkinson. Padahal enggak, itu apa? Itu hanyalah hysterical tremor gitu loh. Tahap lanjut dari emosi-emosi yang ditekan selama ini, sahabat. Nah, itulah perlu dikeluarkan. Tahap selanjutnya adalah mulai bisa masuk dalam kondisi kejang, pingsan gitu kan. Dan tahap selanjutnya adalah menetap menjadi sakit ya gitu. Itu sebenarnya ada tahapan gitu sahabat ketika tidak ujuk-ujuk langsung menjadi penyakit itu. Sebelum menjadi penyakit hari ini, itu ada tahapan-tahapan yang pasti Anda rasakan di aspek tubuh.
Padahal itu sebenarnya adalah ekspresi dari emosi-emosi Anda yang tertahan. Nah, yang paling sering saya temui di ruang praktek adalah autoimun nih. Autoimun ini sebenarnya kebanyakan itu ada akarnya secara emosi itu kuat banget sahabat dan sering sekali di ruang praktek saya ketika itu dibereskan emosinya semua yang gejala-gejala yang terjadi di yang dikatakan autoimun itu misalkan seperti rheumatoid arthritis, miastenia gravis, kemudian sistemik lupus erythematosus, kemudian diabetes tipe 1, multiple sclerosis, Graves' disease atau psoriasis, merah-merah, bentol-bentol seperti itu yang dikatakan autoimun. Ternyata ketika didalami itu banyak sekali masalah itu adalah terjadi karena masalah emosi di dalam diri sahabat. Dan ketika emosi itu dikeluarkan, itu gejala-gejala yang dikatakan oleh dokter itu autoimun itu bisa tidak ada sahabat. Menurut psikoneuroimunologi, sistem saraf pusat dan imun ini saling berkomunikasi, sahabat, secara teratur dan rutin. Nah, ada penelitian menarik dari George Solomon dari Stanford University. Penelitiannya menunjukkan bahwa orang autoimun itu kambuh pada saat stres. Nah, saat stres itu, dengan mekanisme yang belum diketahui secara pasti, imun sistem itu menyerang sendi-sendi dan ternyata imun sistem ini sangat sensitif terhadap stres dan sangat responsif pada emosi dan pikiran. Sehingga emosi yang dialami seseorang baik itu positif atau negatif. Oke, jadi ketika emosi Anda negatif tadi, sedih, marah, apa namanya sakit hati, terluka, kecewa, menderita, itu akan menekan kerja imun Anda untuk melawan bakteri-bakteri dan virus. Sebaliknya, emosi-emosi positif, yaitu optimis, bahagia, gembira, itu akan menaikkan fungsi dan kinerja imun itu sendiri. Nah, saat seseorang mampu masuk ke kondisi hipnosis, yaitu dalam kondisi gelombang theta, mereka akan mudah berkomunikasi dengan pikiran bawah sadarnya dan berbicara langsung kepada apa namanya kepada jaringan dan sel-sel tubuh melalui bahasa gambaran mental yang melibatkan 5 indera, sahabat. Jadi kenapa di dalam camp kesembuhan holistik itu ada hipnoterapi dan meditasi yang kami ajarkan atau kami lakukan itu adalah ini gitu loh sahabat untuk apa namanya untuk bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita, bahkan berbicara kepada berkomunikasi dengan organ-organ di dalam tubuh kita. Itu saya lakukan ketika saya memahami bahwa kenapa saya kok apa kolesterol saya sampai 400 nggak bisa turun-turun. Udah pergi ke dokter manapun saat itu belum 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 belajar holistik secara full gitu kan. Waktu saat itu saya masih mengandalkan dokter dan obat-obatan medis. Itu ada berapa belas dokter yang saya datangi tidak mampu menurunkan kolesterol saya dari 400 itu. Padahal saya nyaan goreng-gorengan gitu kan, tapi kenapa kolesterol saya 400 nggak turun-turun? Untungnya saya tidak punya gula. Kalau saya punya gula, pasti saya sudah kena stroke dini dengan kondisi kolesterol 400 di usia muda. Seperti itu. Nah, ketika saya kemudian melakukan meditasi ke dalam diri, saya berbicara dengan organ dalam tubuh saya, itu kami menangis bareng gitu. Kenapa? Karena si lever berbicara nih. Maaf, maaf. Maaf. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk apa sehat, tapi apa namanya racun yang masuk ke dalam tubuhku tuh terlalu banyak dan emosi-emosi terutama emosi marah itu terlalu banyak sehingga sehingga membuat apa namanya membuat lever itu bekerja dengan keras, sahabat. Dan ternyata ketika saya menemukan buku ini di tahun 2019 saya kena apa kolesterol 400 itu dari sejak zaman kuliah sampai saya S1 S2 di UNER dan di UGM psikologi itu tahun 2000 berapa ya 2001 dari 2000 lah 2000 itu sampai 2001 saya lulus S1 2003 saya lulus kuliah S2 itu ternyata
saya tidak mampu menurunkan kolesterol saya dan baru ketemu buku ini tahun 2019. Ternyata masalah di hati karena kolesterol kan terkait dengan fungsi empedu ya. Fungsi empedunya dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari hati level. Jadi ketika pabriknya bermasalah, maka yang ada adalah empedunya juga bermasalah sehingga tidak mampu menurunkan kadar kolesterol atau metabolisme lemak yang masuk ke dalam tubuh sehingga dikenali sebagai kolesterol. Nah, yang ada adalah benar sekali di situ ada seed of anger, kemarahan yang bertahta masa kecil saya dengar YouTube saya gitu bahwa dulu masa kecil itu sangat mempengaruhi sehingga banyak marah di sana yang belum keluar itu yang membuat kolesterol turun. Ketika itu dikeluarkan semua sahabat, yang ada adalah kolesterol itu normal sampai sekarang gitu. Jadi bagaimana cara nuruninnya? Satu dengan apa namanya hipnoterapi, dua dengan meditasi gitu kan. Kalau hipnoterapi butuh butuh orang terapis gitu. Jadi harus tatap muka nih. Di camp itu kami menyediakan 4 hipnoterapis. Semua hipnoterapis klinis sahabat yang benar-benar klinis artinya bisa apa berhubungan dengan berhubungan dengan aspek-aspek di dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, nanti mungkin Pak Jarod menjelaskan nih secara Kristen boleh nggak sih hipnoterapi gitu kan ada beberapa 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 sahabat bertanya ketika mau ikut camp gitu kan, camp kesembuhan holistik pada bertanya tuh, boleh nggak sih secara Kristen nih saya menentang iman saya kayak gitu kan? Nanti Pak Jarod bisa menjelaskan, beliau sudah meriset panjang apa yang kami lakukan di camp dengan hipnoterapi bukan menggunakan kuasa gelap sahabat, tapi benar-benar secara sains itu bisa dipertanggungjawabkan. Guru kami semua adalah apa doktor 2 kali doktornya ya Adi Wegunawan itu di Surabaya kayak gitu itu eh, yang tempat kami belajar hipnoterapi ini. Nah, itu jadi ketika kita dalam kondisi hipnosis, baik itu ditempuh melalui hipnoterapi maupun meditasi, kita di dalam gelombang dalam kondisi hipnosis, artinya di dalam gelombang theta, kita seperti melihat segala sesuatu di dalam diri kita dengan jernih dan kita bisa mendapat jawaban dari pikiran bawah sadar itu gitu kan. Nah, emosi itu saya emosi positif maupun negatif. Kalau emosi positif fine lah ya, menyenangkan gitu kan. Yang banyak terjadi adalah emosi-emosi negatif nih. Seperti marah, sakit hati, kecewa, terluka, sedih gitu kan. Nah, ternyata emosi itu selalu butuh diekspresikan untuk keluar, yaitu dalam ucapan dan tindakan. Karena kalau ke dalam terus, itu ditekan atau tidak bisa keluar, itu tubuh akan mengekspresikannya melalui organ dalam bentuk sakit di tubuh fisik, sahabat. Nah, ini yang sahabat-sahabat alami hari ini gitu. Ketika emosi-emosi yang seharusnya diekspresikan keluar itu tidak dikeluarkan tapi ke dalam diri gitu kan. Nah, cuman hati-hati di dalam ini, dalam hal ini. Ketika emosi itu dikeluarkan, bukan tanpa resiko dong. Kita marah sama suami, terus kita ikut marah-marah juga sama suami. Yang ada pukul-pukulan, yang ada tempeleng-tempelengan, yang ada berpisah akhirnya gitu kan. Bukan seperti itu, sahabat. Jadi apa? Ada cara-cara yang aman untuk kita bisa mengekspresikan keluar gitu. Karena memang emosi itu dikeluarkan itu baik buat kita, tapi tentu tidak baik pada orang yang sedang kita marahi misalkan atau sedang kita jadikan ekspresi untuk melampiaskan emosi itu. Tapi sebaliknya, emosi ke dalam itu baik buat orang lain, tapi tentu tidak baik dong buat kita gitu kan. Nah, dua-duanya tidak baik, gimana dong, Bu? Apakah keluar tidak baik, ke dalam juga tidak baik? Berarti ya kita harus mundur lagi nih. Kenapa sih kita perlu emosi? Bisa nggak emosi itu kita maknai ulang? Bisa nggak kita reframe ulang masalah-masalah itu sehingga tidak perlu memunculkan emosi kan seperti itu gitu kan? Itu semua ada pelajarannya di dalam kelas coaching online maupun Anda mengikuti camp kesembuhan holistik gitu kan? Nah, apa? Kalau tidak dikeluar itu aknya, maka solusinya adalah selalu keluarkan emosi itu keluar dengan cara yang tepat dan aman sehingga tidak lagi mengganggu kesehatan Anda. Karena
benar-benar sahabat bahwa ini tadi kami sore tadi baru melakukan hipnoterapi pada seorang pasien yang macam sakitnya gitu kan. Diures satu-satu ya. Rheumatoid arthritis, vaginistis, kemudian urinary gitu kan. Itu semua terkait dengan pasangan gitu. Dan ketika ditanya apa teh ininya skala tingkat kepuasan dalam perkawinan berapa? Nol. Jadi dia sebel terus sama suaminya, nggak pernah dengerin dia, selalu cuek, selalu pergi seenaknya. Yang ada adalah sakit itu terasa di seluruh tubuh, bahkan pegel-pegel, udah kesana kemari, udah berobat sana kemari, kemudian kencing selalu nggak enak, kemudian apa vaginistis gitu, vaginanya selalu terasa gatel, perih, nyeri seperti itu. Apalagi kalau hubungan itu semua terkait dengan pasangan, sahabat. Ketika kemudian emosi-emosi itu dikeluarkan, dia pergi pipis ke belakang, kok enak ya Bu, lega ya Bu, kok nggak ada lagi tuh gatel, tidak ada lagi sakit, misalkan seperti itu gitu loh sahabat. Bahkan sakit-sakit di tubuh fisik itu, duh kok enak banget ya badan saya ya, nggak ada tuh sakit-sakit di tubuh tadi yang saya rasakan. Itu instan sahabat, karena apa? Tes QRMI menunjukkan dia tidak punya masalah besar gitu loh di dalam tubuhnya tuh tidak ada masalah besar gitu. Jadi ketika itu tidak ada masalah besar yang perlu diperbaiki, maka sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa sakit itu sebenarnya adalah sakit yang dialami oleh pasien ini itu atau klien ini itu adalah terkait dengan aspek mentalnya. Dan ketika itu emosi dikeluarkan, maka dia baik-baik saja gitu kan. Nah, contoh lain dari autoimun tadi ada myasthenia spondilitis, lupus, itu sebenarnya adalah simptom-simptom yang diberikan. Simptom itu gejala, sahabat. Simptom-simptom yang diberikan oleh pikiran bawah sadar untuk menyampaikan pesan kepada pikiran, Pak. Kepada pikiran sadar untuk diperhatikan. Gitu loh. Jadi, untuk diperhatikan karena dan contoh akar-akar masalah yang saya temukan nih di dalam penyakit-penyakit yang kata dokter tadi autoimun bisa seperti ini. Satu, pikiran bawah sadar sedang menghukum yang bersangkutan atas kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Kedua, bisa untuk mencari perhatian dari orang lain, dalam hal ini suami atau orang tua atau anak. Oke, ini yang disebut dengan secondary gain gitu kan. Jadi dia merasa mendapat manfaat dengan sakitnya ini. Bahkan ada seorang profesor gitu ya, seorang dosen gitu. Dia senang sakit karena apa? Kalau saya sakit tuh saya nggak harus ke sekampus, saya bisa dapat banyak perhatian, banyak EQ, saya bisa melakukan apa kuliah itu secara daring, jadi saya tidak perlu keluar rumah gitu kan. Kalau sudah demikian ya sahabat, kira-kira obat butuh nggak sih? Obat bisa nyembuhin nggak sih? Satu-satunya obat adalah diri dia sendiri. Sama seperti tadi pasien yang sore tadi, yang saya katakan adalah Pak, obatnya Ibu adalah bukan di dokter, bukan di paranormal, bukan di dukun, bukan dimanapun, bahkan bukan di saya. Tapi obat yang utama adalah di dalam diri Bapak sebagai suaminya. Bagaimana bisa memenuhi tangki cinta istri, di mana bahasa kasih istri adalah pelayanan. Si suaminya cuek seperti itu, jadi tidak pernah memberikan pelayanan. Ya memang agak bermasalah ketika tangki cinta si wanita itu adalah bahasa kasih wanita itu adalah pelayanan, ketemu sama pria yang tidak bisa melayani. Udah, dia akan kosong terus tuh tangki cintanya karena bahasa kasihnya tidak dipahami dan tidak terpenuhi. Beda cerita kalau apa namanya suaminya kayak Pak Jarot gitu kan. Pak Jarot mah melayaninya tinggi gitu kan. Jadi tidak masalah ketika si pasangan atau si istri bahasa cintanya adalah pelayanan. Pak Jarod sebagai orang yang sadar, sebagai suami itu bisa memenuhi, memberi pelayanan kepada istrinya kayak gitu kan, masakin sarapan, buatin apa gitu, buatin istrinya, ngeberesin barang-barangnya itu semua bisa dilakukan oleh Pak Jarod gitu kan. Yang ketiga adalah akar masalah dari autoimun tadi itu adalah ada sugesti atau imprint dari figur otoritas atau yang keempat adalah ada identifikasi ada pasien-pasien saya yang sulit disembuhkan karena apa? Karena dia mempunyai belief-belief sistem di dalam value di dalam dirinya bahwa saya sakit ini karena keturunan.
Nah, kalau sudah seperti ini, Mbok sampai kapan sahabat Anda tidak mengkoreksi belief ini, ya Anda percuma berobat gitu karena meyakini bahwa semua sakit Anda ini adalah keturunan, mau itu diabetes kah, mau itu cancer kah, mau itu lupus kah. Oh, ini keturunan. Kalau itu sudah ada di dalam belief system kita dan itu diterima sebagai diterima di pikiran bawah sadar kita, maka yang ada adalah di situ mau obat apapun, dokter sehebat apapun tidak akan mampu menyembuhkan. Satu-satunya obat adalah dirinya sendiri, sahabat. Nah, yang menarik ini adalah kok kamu dapat ide atau pengalaman memunculkan miastenia gravis ini di dalam diri di dalam diri kamu kok tidak penyakit yang lain misalkan. Terus dia menjawab nih pikiran bawah sadarnya, karena saya melihat ipar saya melakukan hal yang sama. Suaminya perhatian. Ternyata dia itu kena miastenia gravis itu yaitu melemahnya kondisi otot gitu kan. Akibat gangguan pada saraf dan otot itu jadi kayak lemes terus sakit kalau bergerak kayak gitu kan MG ini itu karena melihat imprint dari oh kakak iparnya begitu dan ternyata it works gitu loh suaminya perhatian jadi sayang nggak pernah marah-marah lagi baik terhadap dia maupun anak-anak ya udah sehingga pikiran bawah sadar tuh kayak dikasih contoh gitu udah kamu sakit ini aja gitu supaya suamimu perhatian kayak gitu dan itu obatnya tidak ada kalau tidak kita masuk ke dalam diri. Oke, apakah kalian sembuh seterusnya karena setelah dilakukan hipnoterapi misalkan? Saya sebagai hipnoterapis klinis dan sahabat dan terapis-terapis lain di camp kesembuhan holistik tidak dalam posisi tidak dalam kapasitas untuk itu menyatakan orang ini sembuh selamanya karena kembali lagi kita memandang holistik ini adalah tadi tubuh, mental, spiritual atau jiwa gitu kan. Kita benahi di aspek ini selama dia tubuhnya tidak rusak ya dia bisa sembuh sempurna. Tapi kebanyakan karena terlalu lama terpapar oleh penyakit ini, maka yang ada adalah tubuhnya juga ikut rusak. Maka butuh dong tubuh juga apa diperlukan perbaikan-perbaikan juga di area tubuh itu sehingga kesembuhannya menjadi tuntas, sahabat. Apakah harus selalu dengan hipnoterapis? Tidak juga. Kita bisa melakukan self hipnosis kepada diri kita sendiri ketika kita tahu caranya. Salah satunya adalah dengan jalan meditasi, yaitu ketika kita mampu meningkatkan pikiran kita dari kondisi alfa, kemudian dari beta menjadi alfa, menjadi theta, maka di situ seperti kita berada di dalam sungai yang tadinya umek saja sehingga dia kotor, kita tidak bisa melihat ikan, kita di dalam kondisi gelombang theta, sungai itu menjadi bening sekali sehingga kita bisa melihat ikannya. Begitu juga dengan pikiran-pikiran kita, sahabat, yang tadi riuh. Ketika kita bisa kendalikan, ketika kita bisa mengamati pikiran-pikiran itu, maka yang ada adalah maka yang ada adalah kita akan melihat bahwa oh di situ yang ada adalah keheningan dan kita bisa berkomunikasi dan bisa melihat diri kita atau emosi kita dengan lebih baik. Jadi analoginya seperti ini sahabat. Anda lagi berjalan nih, set. Di depan jembatannya itu nggak bisa di ini kan gitu, nggak bisa dilalui karena ada runtuhan dari tebing di sebelahnya. Oke? Nah, ketika runtuhan itu dibersihkan, maka akan terlihat oh, jembatannya putus nggak? Rusak nggak? Ketika si runtuhan ini, batu-batuan ini dibersihkan dan ternyata jembatannya tidak rusak, maka kita pun bisa meneruskan perjalanan dengan baik. Oke? Bisa berjalan lagi dengan baik. Tapi kalau ternyata runtuhan itu ternyata juga membuat kerusakan di jembatan, maka yang ada adalah kita pun harus menunggu untuk bisa berjalan kembali, tunggu sampai jembatannya diperbaiki juga gitu sahabat. Namanya memperbaiki jembatan, tentu butuh dong bahan-bahan untuk membangun kembali jembatan itu. Ada aspal, kerikil, semen, misalkan seperti itu besi-besi, sama seperti tubuh. Ketika kita membangun tubuh, itu seperti membangun rumah. Kita butuh dua hal penting. Satu, material, dua tukang. Oke? Jadi ketika kemudian
Ketika kemudian jembatannya ternyata juga rusak, maka perlu diperbaiki. Begitu juga tubuh. Kalau hanya aspek mental yang mempengaruhi sakit, ternyata aspek mental itu tidak sampai mengganggu, tidak sampai membuat kerusakan di tubuh. Ketika aspek mental ini diberesin sampai ke akar-akarnya, orang bisa sehat sempurna loh. Itu yang terjadi pada diri saya. Saya tidak lagi perlu minum obat. Saya beresin tuh di aspek mental, kolesterol saya menjadi turun. Justru ketika saya minum obat terus-menerus berapa tahun itu, dari tahun 2000 sampai saya lulus tahun 2003, 2004, 4 tahun minum obat, ternyata tidak bisa menurunkan kolesterol saya. Tetap aja tinggi, paling turun dari 400 jadi 360, 340 gitu kan. Tapi justru ketika saya menyadari bahwa oke, ini bukan masalah fisik, saya beresin di aspek mental, saya mulai memahami tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, saya beresin sampai ke akar masalahnya. Kolesterolnya pun tidak ada, sahabat, dan dalam kondisi normal seperti itu gitu kan. Nah, membangun tubuh itu seperti membangun rumah. Kita butuh dua hal penting yaitu material dan tukang. Material itu apa? Ya tadi bahan-bahan yang disebutkan oleh Pak Jarot tadi untuk regenerasi sel. Di situ ada probiotik, di situ ada suplemen, ada vitamin, ada obat herbal, makanan, jus-jusan dan sebagainya. Itu adalah material yang diperlukan tubuh untuk membangun dan meregenerasi lagi selnya. Tapi apakah semua itu cukup? Tidak, butuh energi, yaitu tukang tadi untuk mengolah semua itu sehingga berfungsi atau tepat sasaran gitu sesuai dengan peruntukannya. Tidak terbuang percuma tapi efektif. Disitulah tukang itu adalah energi. Pertanyaannya adalah energi didapat dari mana? Ada tiga sumber energi. Yang pertama adalah dari bawaan dari ibu dan itu biasanya diturunkan dari ibu kita dan itu tersimpan di ginjal. Jadi kalau Anda punya ibu yang kuat, sehat, umur panjang, analogi energi dari ibu yang kuat gitu kan, sahabat. Kalau sekarang Anda sakit-sakitan, berarti ada yang salah dengan diri Anda ketika ibu Anda ternyata lebih sehat, lebih kuat, lebih panjang umur daripada Anda. Itu satu dari bawaan dari ibu. Yang kedua adalah eh, eh, dari makanan. Nah, tapi sebenarnya energi dari makanan itu kecil, sahabat. Sangat-sangat kecil. Ya, mungkin sekitar 30-40% gitu. Itu pun dengan catatan makanan Anda bagus. Makanan-makanan yang bagus apa? Raw meal. Raw meal itu adalah makanan mentah yang tidak terkena proses pemanasan gitu kan. Kalau Anda males-males apa namanya? Males-males makan makanan mentah, ada raw meal berupa suplemen itu. Tapi yang lebih baik adalah Anda benar-benar makanan yang mentah yang Anda kunyah. Seperti itu kan. Buah Anda kunyah, sayur Anda kunyah gitu kan sehingga dia apa dibantu dengan enzim-enzim yang di dalam mulut gitu. Itu adalah dari gelombang energi kita itu adalah apa? Dari semesta tanpa batas ini, sahabat. Dari udara yang Anda hirup, kaki yang Anda pijakkan ke tanah. Ini bumi ini mengandung bioenergi yang sangat-sangat kuat, sahabat. Sangat-sangat kuat. Nah, kalau kita jeli, kritis gitu kan. Terus kenapa kita sakit hari ini? Itu karena Anda kekurangan energi. Pertanyaannya, kita hidup di semesta tanpa batas yang penuh energi ini. Melalui nafas yang kita hirup, suara. Jadi ketika Anda hadir di rumah kesembuhan holistik Samasta, itu kita dapat semuanya. Kita punya sungai yang mengalir, kita punya air terjun gitu kan yang itu dari suaranya dapat. Nggak usah pakai ini deh. Dari suara dari ion negatif ya dapet, dari loncatan-loncatan air, pergerakan air itu energinya kuat, sahabat. Kita berada di dalam daerah yang tinggi, di situ dari bioenergi dari bawah itu kuat sekali. Kita seperti ngecas ke bumi kayak gitu kan. Nah, pertanyaannya, kita ini berada di dalam energi tanpa batas. Kok kita hari ini sakit, lemah, letih, lesu? Itu kan sama seperti ikan di dalam samudra megap-megap minum nyari air mana air kan lucu. Berarti bukan masalah airnya sahabat, bukan masalah energinya yang melimpah, tapi mampukah tubuh Anda mengabsorb atau menyerap energi itu dengan baik? Kan itu. Kenapa tidak mampu menyerap tubuh ini tidak mampu menyerap energi dengan baik? Karena ada toksin. Toksin berasal dari apa? Satu, dari makanan-makanan yang berupa toksin fisik, toksin material, dari
udara yang kita hirup yang sudah penuh racun, polusi, air, kemudian suara, kemudian makanan yang sudah sangat-sangat tidak bagus gitu kan. Itu adalah toksin-toksin yang mengendap di dalam tubuh sehingga diperlukan proses detok. Ngedetok tubuh gampang, sahabat. Di camp itu dari pagi sampai malam itu banyak sekali makanan, jus, apa namanya, detok minyak, enema itu ngedetok secara fisik. Itu gampang, sahabat. Anda lakukan saja itu 3 bulan, Anda ikuti nih semua protokol yang ada di camp kesembuhan holistik ini. Anda lakukan, Anda duplikasi di rumah. Itu Anda 3 bulan aja tubuh Anda bisa tanpa obat, sahabat. Bisa lepas obat ketika tubuh Anda bersih. Makanya saya seneng sekali kemarin kita baru nge-zoom ya sama dokter awet muda. Karena 12 protokol cancer itu sudah kami lakukan, sahabat, di camp. Yang enggak, yang belum itu penggunaan bahan-bahan kimia misalkan kayak odol, sabun gitu kan. Kita belum sampai pada itu gitu kan. Disarankan untuk tidak lagi menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu gitu kan. Tapi 12 protokol itu pada prinsipnya sudah ada di dalam camp kesembuhan holistik, sahabat. Jadi Anda nggak perlu repot-repot ini kalau mau merasakan langsung apa yang protokol cancer yang diungkapkan oleh dokter awet muda dan itu proven menyembuhkan banyak orang. Anda tinggal hadir di camp 6 hari, Anda bisa merasakan bagaimana efeknya ke tubuh. Itu detox secara tubuh gampang. Yang lebih sulit lagi adalah detox secara mental dan spiritual. Itu. Itu yang kita seringkali lupa di situ gitu. Kita sibuk amat tubuh, tapi kita juga seperti yang marah, dendam, duka cita, sakit hati, terluka, kecewa, iri, dengki. Itu yang seringkali membuat diri kita sakit hari ini, sahabat. Jadi itu semua secara lengkap semua ada di camp kesembuhan holistik Samasa. Silakan hadir situ. Anda akan bertemu dengan saya, dengan Pak Jarot, dengan Pak Wisnu Prayuda. Di situ ada, tolong di share. Di situ sahabat bisa ketemu dengan beberapa orang-orang hebat. Ada Pak Jarot, ada Pak Dokter Awet Muda gitu kan. Beliau kemarin udah bilang kan bahwa saya nggak praktek, jadi kalau mau apa ketemu saya silahkan di camp kesembuhan holistik nih sebelah kanan nih. Di situ ada Pak eh, Wisnu Prayuda, beliau juga ikut self love awareness gitu. Ini bukan main-main juga, sahabat. Beliau itu adalah kalau di luar apa di Malaysia saja beliau membimbing orang itu ikut kelasnya itu bisa sampai 20-an juta. Itu hadir di camp kami. Seperti itu membimbing kita untuk masuk ke dalam diri dan mencintai diri kita sepenuhnya sehingga apa namanya sahabat bisa sehat kembali. Nggak cukup seminggu, Anda bisa ikut ikut seperti rawat inap lah, tapi jangan bayangkan seperti Anda berada di dalam rumah sakit gitu. Tidak, tapi justru di situ Anda akan happy dan menemukan ketenangan itu ada di sebelah kiri di flyer ini. Anda bisa lihat di situ juga akan dibimbing oleh Dokter Ali Azhar tadi, nama aslinya dari Dokter Awet Muda. Di situ kelihatan share. Di situ kita tiap hari akan komunikasi sama beliau, apakah ini sudah benar, sudah tepat arahnya, kayak gitu kan. Itu secara fisik kita akan dibimbing oleh beliau, gitu sahabat. Oke, mungkin Pak Rahmat bisa share apa namanya? Nggak kedengeran suaranya. Suaranya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya suaranya ya, sebentar. Saya sebetulnya apa yang saya dapatkan di sini hampir di luar ekspektasi saya. Mungkin yang pertama dari makanan. Benar-benar apa yang disajikan di sini itu herbal, sehat, sehingga
bagi orang yang sakit itu sangat sesuai gitu. Kemudian di sini juga disediakan obat-obat yang memang herbal, dan memang obat herbal itu bukan obat promosi seperti yang ada di luaran sana, bukan. Di sini memang edukasinya juga dapat seperti itu. Terima kasih banyak. Kemudian dari segi materi itu lagi saya sampaikan hampir di luar ekspektasi saya. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya sebetulnya ke sini tuh tidak tahu bahwa sedalam itu yang akan saya dapatkan. Di sana self healing, self love, terutama self love luar biasa. Ternyata kesadaran yang saya cari itu ada pada diri saya gitu loh. Dengan cara saya meradiasikan cinta pada diri saya, dapat seperti itu. Pagi ini kita akan melakukan kopi enema. Ini kopinya dua macam kopi enema, yang hitam dan yang kuning. Ini adalah gold kayak gitu. Fungsinya buat apa? Buat membersihkan area kolon. Kolon itu kan kayak pembuangan tuh kayak mata pancing begini, bentuknya L terbalik. Nah di situ tuh di ujungnya itu banyak sekali kotoran-kotoran yang mengendap, dan itu kalau nggak dibersihkan dia akan menjadi kanker kolorektal, kanker kolon. Kita nggak mau dong seperti itu. Nah ini cara mudah untuk membersihkan bagian bawah anus kita, dan buat orang-orang yang susah BAB itu bagus banget karena bisa dia merangsang pergerakan usus untuk peristaltik, untuk mengeluarkan kotoran dengan lebih mudah. Ya, oke. Di hutan diam-diam berjalan, ada seonggok rumput, lalu dimakan. Tepuk tangan dulu semuanya. Sudah, emosi itu merupakan yang penyakit ya. Jadi sebetulnya penyakit itu bagian yang sudah fix, sudah terbentuk dari emosi kita. Jadi sudah kasih energi mulai ketika kasih ke dia, bapak dia, pada diri Anda sendiri, kamu berharga, kamu dibincang, kamu berharga, kamu layak untuk dicintai, kamu berharga, kamu berharga, kamu diri Anda sendiri, kamu berharga. Kamu berharga, Rina. Kamu berharga, Rina. Kamu berharga sendiri. Kamu berharga, Olive. Kamu tidak perlu mencari cinta di luar. Saya berharga. Katakan pada dirimu, Yeni. Kamu berharga, Yeni. Ini tapi ketemu saya saat usia 29 hari. Saat itu saya mengambil keputusan besar dalam hidup saya, sampai akhirnya suami saya berpulang hubungan dengan saya perlu saya termasihkan cinta untuk diri saya tahap terakhir. Silakan satu lagi nih dari Pak Rahmat. Jadi itu sahabat, nanti kita di situ kita bisa tanya jawab. Di sini holistik ya, menyeluruh, walaupun saya keluhannya mental, tapi ya dibangun juga dari fisiknya. Ternyata memang mental itu kalau tidak segera ditanggulangi akan berakibat ke fisik. Jadi di sini diberesin gitu keseluruhan. Usianya 62, tapi usia biologi selnya itu 26 tahun. Gue tahan tuh Bapak Jaros. Jadi kita tinggal ikut apa yang dia lakukan, tinggal kita ikut apa yang saya lakukan, ikut gitu aja. Pernah tahu kan cerita saya bagaimana saya nggak bisa jalan di umur 25 tahun? Saya benar-benar lumpuh, Bu. 25 tahun nggak bisa bangun. Penjepitan saraf di sini dan
Bukan belakang bengkok 45 derajat. Materi itu yang keren banget. Saya suka belajar orangnya, jadi sesuai apa yang sedang saya cari selama ini gitu, dari meditasinya gitu. Memang saya cari-cari tempat meditasi, cara meditasi, bagaimana ini diajarin benar-benar dari awal. Kemudian untuk pelajaran kesadarannya itu keren lagi. Sampai di titik yang kita tahu membedakan mana yang dari pikiran, perasaannya, seperti itulah gitu. Terus Pak Jarod juga ngajarin masalah mental kepribadian, jadi lebih tahu gitu kalau ngelihat orang tuh sekarang lebih santai, oh ini orang jenis ini gitu, memang orangnya seperti itu juga aja sih, lebih nyantai. Diri saya yang sebenarnya, diri saya yang sejati, yang selama ini saya abaikan. Gimana saya? Level kesembuhan dan seterusnya dan sembuh. Kenapa? Itulah kekuatan pikiran, perasaan, kehendak. Bila asal. Terus belajarlah meditasi, belajar tujuan hidup. Ya belajar begini-begini, singkat cerita aja, dia mencapai yang namanya di sini level kesembuhan roh tubuh roh. Apa itu kesehatan kesembuhan tubuh roh? Roh kita berjumpa dengan roh Tuhan. Kalau David Hawkins berkata enlightenment, orang Buddha Hindu berkata tahu sejati, kesadaran murni. Islam Kristen boleh kalau menggunakan terminologi istilah saya yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Kira-kira di dalam relasi, dalam hubungan, kalau saya punya persoalan dengan istri saya ada bagiannya nggak? Ya ada dong. Masalah nggak mungkin ada seorang-seorang, harus ada dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena kita belajar bersama-sama dari persoalan itu untuk saling melengkapi, membenahi, untuk tumbuh bersama. Masalahnya, kalau masalahnya udah kronis, kita nggak belajar, tapi masalahnya yang kita besarkan. Setuju? Obat-obatannya juga amazing ya. Ada sih keluhan saya, keluhan sakit pinggang dan asam urat itu telapak kaki kiri itu agak ngenyut, tapi setelah pakai obat-obat herbal di sini semuanya oke gitu, semuanya baik, hilang semua sakit. Protokol kanker. Kalau saya protokol lebih ke fisik ya, kalau itu kan lebih ke batin. Kalau saya lebih ke fisik, kita semua kita masukin tuh. Dari makanan, dari oksigen, dari racunnya, dari detoksnya, dari infeksinya, dari pH tubuhnya, dari apa lagi? Imun kita, imun. Ya, kalau orang bilang sekarang tuh katanya imunoterapi. Imunoterapi itu dari zaman manusia sudah ada, udah dari imunoterapi dulu. Tahu apa imunoterapi apa itu? Imun tubuh kita sendiri. Itu imunoterapi. Ngapain sekarang? Mesti imunoterapi. Ketinggalan 2000 tahun. Ya, nah dunia kedokteran di masa depan orang itu semakin pintar. Orang nanti mulai akan meninggalkan yang namanya obat-obatan. Karena kita tahu dokter pun juga selalu mengatakan side effect dari obat kalau nggak ke ginjal, ke liver atau hati. Betul ya? Tapi karena seperti yang saya katakan tadi, Western medicine awalnya hanya selalu obat terus hidup, ya kan? Nah, nanti semakin lama semakin gitu. Nah, teknologi pengobatan oral itu semakin lama nanti semakin ditinggalkan. Nah, nanti berpindahnya kemana? Berpindahnya ke teknologi yang namanya frekuensi atau gelombang. Memaafkan orang lain bukan tentang mereka. Memaafkan orang lain adalah tentang diri Anda sendiri. Jangan izinkan sedikit pun emosi-emosi itu tersisa dalam dirimu.
Dia senyum jadi Coba hadirkan keluarga Anda dan rasakan lihat wajah mereka satu persatu. Apa yang Anda inginkan anak-Anda katakan kepada Anda ketika Anda harus meninggalkan dunia ini. Pidato kematian seperti apa yang ingin Anda dengar tentang Anda? Aku mencintai dan menerima diriku dan dirimu. Oke, sahabat semua, ya, itu adalah 10 menit gambaran Anda, sahabat-sahabat semua bisa berproses di camp kesembuhan holistik. Ini paket yang sangat lengkap dan holistik, menyentuh semua aspek dalam hidup Anda. Untuk sehat, bahagia, damai, dan ujungnya Anda bisa pulang sempurna kepada Allah, kepada Tuhan, Roh Kudus. Karena juga di situ nanti ada meditasi kematian, di mana kematian adalah ketakutan terbesar dalam hidup. Tapi dengan kita mengalaminya saat ini di sini, maka kita pun akan bisa menghadapi kematian itu dengan senyum dan bahagia. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Jarod. Ya, selamat malam sebentar ya. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Sinta. Selamat malam semuanya. Yang pasti pertanyaan-pertanyaan di chat ya sudah saya jawab ya. Jadi sudah dijawab kecuali ada pertanyaan baru ya. Jadi dari saya cukup ya. Yang pasti teman-teman Bapak Ibu yang mau ikut camp ya itu sebulan sekali ada ya biasanya tiap akhir bulan ya kalau di WA grup pola hidup sehat dan jaringannya karena WA grup pola hidup sehat itu ada juga yang namanya WA grup diabetes, WA grup kanker ya dan sekarang semuanya sebenarnya pelajarannya sama ya apapun sakitnya kesembuhan holistik, pola hidup sehat itu satu kesatuan. Paling yang berbeda itu nanti suplemennya, makanannya, tapi ya olah nafasnya sama, olah hati, olah pikir, deep sleep, tubuh alkali, ya sistem imun itu sama untuk semua penyakit ya. Nah, itu silakan simak di WA Group jadwal selanjutnya. Yang pasti yang terdekat itu mulainya 28 Januari ya. 27, 27 Pak. 27, 27 sampai 1 Februari. Nah, 27 itu libur Isra Mi'raj, 28 itu cuti bersama, 29 itu Imlek. Itu udah hemat 3 hari, nggak usah cuti tuh. Berarti ngambil cutinya cuma Kamis, Jumat aja. Kalau Sabtunya memang pas libur ya, cuma 2 hari. Nah, itu bulan Januari. Jadi makin lama ini narasumbernya makin lengkap loh ya. Dulu cuma 3 orang, sekarang tak Bu Sinta dikirimin banyak narasumber ya. Ini Pertama cuma berdua Pak sama Bapak gitu kan. ya sekarang diperbaiki. Jadi silakan ya bagi yang belum masuk WA Group ya ada 2 ya. Kalau WA Group khusus kesembuhan holistik itu hubunginya Ibu Sinta. Kalau pola hidup sehat, saya tulis barangkali di sini ada yang belum ya. Nomor WA saya itu 0817 4126 365. Tadi barusan hari ini siang ini saya post jadwal itu termasuk jadwal camp ya. Jadi tapi di jadwal camp yang saya post itu yang saya tulis memang itu kehadiran saya ya. Saya akan edit total panjangnya di mana itu 1 minggu ya camp. Itu baru aja tadi saya post hari ini jadwal camp ya. Nah itu di WA Group Pola Hidup Sehat dan jaringannya. Ada lagi WA Group Kesembuhan Holistik, yaitu hubungi sama nomornya dengan nomornya Ibu Ati ya. Termasuk juga untuk tes ikut camp ya itu Bu Ati. Ada yang hubungin Bu Ati tapi mau daftar tes QRMA. Kalau tes QRMA daftarnya ke saya langsung kecuali yang Bandung Pak Jos dan Bogor Ibu Tuti ya. Kalau camp kesembuhan holistik konsultasi dengan Ibu Sinta semuanya di-pull di Ibu Ati ya itu udah di-post di chat berkali-kali dan juga kalau ngepost informasi seperti Zoom malam ini atau camp itu nomor Ibu Ati juga tak tempel ya.
Saya ngepost jadwal QRMA pasti sekaligus kan Januari, Februari, Maret. Itu juga jadwal camp, ada nomor Ibu Atik juga ya. Selebihnya menurut saya bisa dilanjutkan di Zoom berikutnya ya. Kita usahakan Zoom seperti ini dengan Ibu Sinta sebulan 2 kali. Dengan Mas Gunggung sebulan sekali. Tadi tadi pagi barusan ke rumah saya Mas Gunggung ya. Terus tak todong komitmennya ya, Mas sebulan sekali ya, siap. Gitu ya. Ya nanti juga dengan saya akan jadwalkan juga, sudah lama nggak menjadwalkan Zoom yang dengan diri saya ya. Nah, ntar dengan diri saya juga sebulan sekali. Sehingga jatuhnya nanti tiap minggu paling tidak malamnya ada sekali. Tapi sebenarnya dengan saya itu saya nggak jadwalkan malamnya karena tiap pagi udah Senin Jumat ya. Tapi emang banyak Pak, saya pagi nggak bisa, pagi harus berangkat ke kantor gitu ya. Ya simak WA grupnya. Tapi kalau mau ikut nanti saya akan sediakan di mana minggu itu nggak ada Zoom. Nah saya akan buat yang khusus dengan saya. Jadi dengan Bu Sinta bisa 2 kali, dengan saya sekali, dengan Mas Gunggung sekali. Jadi saya tutup dengan informasi-informasi ini. Yang pasti ini ya, camp sekali lagi diulangin ya tanggal 27 Januari sampai hari minggunya itu berarti tanggal 2 Februari ya, 2 Februari. Saya akan ada di tanggal 29.30 karena tanggal 27 saya masih di Lumajang tapi dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Lumajang, Surabaya, harus terbangnya dari Surabaya. Jadi besok ini Sabtu, minggu ini ya Sabtu saya ke Lumajang. Saya Oke, itu aja. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih Makasih semuanya. Pak Ya, Jarot. yuk selamat malam, sampai Selamat jumpa. malam semuanya. I love you. Dadah. Assalamualaikum.